Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Nova Mardiana SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis kelas B, dan juga semua teman seperjuangan yang saya banggakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Andra Iqbal dengan NPM 21110111045. Di sini berkesempatan menjadi moderator dari kelompok saya. Dan di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh beberapa rekan saya. Yang pertama ada Maulia Putri dengan NPM 21110111002. Kemudian ada Jessica Sasmita dengan NPM 21110111011. Kemudian ada Wardah Hani Afifah dengan NPM 21110111020. Dan ada Rian Adi Nugroho dengan NPM 21110111022. Dan ada saya sendiri Andra Iqbal. Kemudian ada Fahri Adil Bahtera dengan NPM 21110111034. Kemudian ada Retno Anggraini dengan NPM 21110111026. Kemudian ada Adinda Nabila Putri dengan NPM 21110111038. Kemudian ada Rahel Bella Krisna BR Situmorang dengan NPM 21110111008. Kemudian ada Maya Marlita dengan NPM 21110111018. Dan juga ada Misha Aditya dengan NPM 21110111021. Ada Saringatun Nafinah dengan NPM 21110111025. Dan yang terakhir ada Ratna Indah Wulandari dengan NPM 21110111031. Dan di sini kelompok kami akan membahas materi mengenai Business Communication in the Digital Age. Dan materi yang pertama akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Maulia Putri. Kepada Maulia dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Adapun 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama, untuk menjelaskan bagaimana keterampilan komunikasi mendorong kesuksesan karir. Dan pahami mengapa keterampilan menulis sangat penting di tempat kerja digital, seluler, dan berbasis media sosial. Yang kedua, untuk mengidentifikasi alat untuk sukses di tempat bekerja abad ke-21 yang sangat berhubung menghargai pentingnya keterampilan berpikir kritis dan kredibilitas pribadi di pasar kerja yang komparatif di era digital. Yang ketiga, untuk menjelaskan tren signifikan dalam lingkungan kerja yang dinamis dan berjaring saat ini. Dan ketahui bahwa media sosial dan teknologi komunikasi lainnya memerlukan keterampilan komunikasi yang sangat baik dan iklim ekonomi apapun. Yang empat, untuk memeriksa secara kritis arus komunikasi internal dan eksternal dalam organisasi melalui saluran formal dan informal, menjelaskan pentingnya pilihan media yang efektif dan memahami bagaimana mengatasi hambatan khas untuk komunikasi organisasi. Yang kelima, untuk menganalisis etika di tempat kerja. Pahami tujuan komunikator bisnis yang etis dan pilih alat untuk melakukan hal yang benar. Next. Baik, yang selanjutnya yakni adalah materi berkomunikasi di dunia digital. Jadi, yang pertama adalah keterampilan komunikasi. Survei pemberi kerja secara konsisten menunjukkan bahwa keterampilan komunikasi yang kuat sangatlah penting untuk penempatan kerja yang efektif, kinerja kerja, kemajuan karir, dan juga kesuksesan organisasi. Dalam membuat keputusan perekrutan, pemberi kerja sering menempatkan keterampilan komunikasi di antara kompetensi yang paling diinginkan. Lalu materi selanjutnya yaitu adalah menulis di era digital. Menulis lebih penting dari sebelumnya karena media online membutuhkan lebih banyak, bukan lebih sedikit. Sebuah jajak pendapat penting oleh Hart Research Associates mendukung pandangan ini, bahwa pengusaha yang berpartisipasi mengakui bahwa harapan mereka terhadap karyawan
telah meningkat karena tantangan dalam pekerjaan lebih kompleks daripada di masa lalu. Para eksekutif juga mengatakan bahwa karyawan saat ini membutuhkan keterampilan yang lebih luas serta tingkat pengetahuan yang lebih tinggi di bidangnya. Next. Berpikir kritis di era digital. Pekerjaan yang membutuhkan keterampilan berpikir, kekuatan otak, dan pengambilan keputusan cenderung tetap berlimpah. Baik Anda bekerja di e-commerce atau bisnis teknologi seluler, e-commerce atau bisnis berbasis internet, atau perdagangan fisik. Hampir 3 dari 4 pekerjaan melibatkan beberapa bentuk kerja pikiran. Agar berhasil dalam pekerjaan ini, Anda harus mampu berpikir kritis, membuat keputusan, dan mengomunikasikan keputusan tersebut. Baik, selanjutnya yaitu mengelola karir Anda dengan baik. Dalam dunia kerja yang dinamis dan sangat kompetitif, bahkan lulusan perguruan tinggi paling berbakat pun tidak mampu memposting atau mengirim email resume, menendang kembali dan menunggu untuk ditemukan. Anda harus proaktif dan melakukan kontrol yang lebih besar atas karir Anda daripada lulusan perguruan tinggi sebelum Anda melakukannya. Seperti kebanyakan pekerja saat ini, Anda tidak akan menemukan pekerjaan dari jam 9 sampai jam 5 sore. Kenaikan gaji yang dapat diprediksi, keamanan seumur hidup, dan bahkan tempat kerja konvensional. Next. Saya akan melanjutkan materi yang akan dipresentasikan, yaitu ada tren dan tantangan di tempat kerja di era informasi. Yang pertama, di media sosial dan komunikasi yang berubah teknologi. Berbagai media sosial semakin matang dan menghasilkan keuntungan yang tak terbantahkan. Namun, banyak pengguna mereka yang paling rajin belajar bahwa teknologi favorit mereka juga memiliki kelemahan yang signifikan, misalnya kebocoran data dan pencurian identitas. Jadi, kalau orang yang benar-benar memahami teknologi itu pasti mereka tahu kalau teknologi juga memiliki kekurangan. Contohnya ada kebocoran data dan pencurian identitas tersebut. Sekian, terima kasih. Selanjutnya adalah pasar global dan persaingan. Dalam melakukan bisnis di negara-negara yang jauh, berarti berurusan dengan orang-orang yang mungkin sangat berbeda dari Anda. Ini merupakan salah satu tantangan di tempat kerja di era informasi saat ini. Mereka mungkin mempraktekkan agama yang berbeda, mengikuti kebiasaan yang berbeda, memiliki gaya hidup yang berbeda, dan bergantung pada pendekatan yang berbeda dalam bisnis. Sekarang, tambahkan komplikasi dari beberapa zona waktu, jarak yang sangat jauh antara kantor, dan bahasa yang berbeda. Tidak heran, komunikator global bisa tersandung. Selanjutnya, menyusut lapisan manajemen. Di perusahaan tradisional, informasi mengalir melalui banyak tingkatan manajer. Namun, dalam menanggapi persaingan global yang ketat dan tekanan lainnya, bisnis inovatif selama bertahun-tahun telah memangkas biaya dan meratakan hierarki manajemen mereka. Perataan ini berarti bahwa lebih sedikit lapisan manajer yang memisahkan pembuat keputusan dari pekerjaan ini dalam organisasi datar, di mana jalur komunikasi lebih pendek. Pengambil keputusan dapat bereaksi lebih cepat terhadap perubahan pasar. Selanjutnya, lingkungan kolaboratif dan kerjasama. Kerja tim telah menjadi kenyataan dalam bisnis. Banyak perusahaan telah menciptakan tim lintas fungsi
untuk memberdayakan karyawan dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan. Tim orang-orang yang stabil seperti itu telah belajar untuk bekerja sama dengan baik dari waktu ke waktu. Berikutnya ada tumbuh keragaman tenaga kerja. Berkomunikasi dalam lingkungan kerja yang beragam ini membutuhkan sikap dan keterampilan baru. Dengan memperoleh keterampilan kerja baru ini, tentu sepadan dengan usaha, karena keragaman manfaat yang diberikan kepada konsumen, tim kerja, dan organisasi bisnis. Staf yang beragam lebih mampu membaca tren dan merespon basis pelanggan yang semakin beragam di pasar lokal dan dunia. Yang selanjutnya ada kantor virtual dan non-teritorial. Kantor virtual, ruang kerja yang mobile dan terdesentralisasi. Lingkungan kerja fisik saat ini sangat berubah. Sebagian besar berkat kemajuan dalam kecepatan tinggi dan akses internet nirkabel. Jutaan pekerjaan tidak lagi melapor ke 9 hingga 5 pekerjaan yang membatasi mereka di kantor. Mereka memiliki pengaturan kerja yang fleksibel sehingga mereka dapat bekerja di rumah, di jalan, dan di tempat bisnis pelanggan. Temui shifter kerja, generasi baru telekomuter, atau lebih luas lagi, bekerja jarak jauh yang sebagian besar waktu tetap berada di luar kantor tradisional. Kantor kapan saja, di mana saja, yang dibutuhkan shifter kerja hanya membutuhkan smartphone dan koneksi nirkabel. Next. Baik, selanjutnya adalah aliran informasi dan pilihan media di tempat kerja saat ini. Next. Oke, kita akan berbicara tentang tempat kerja berjejaring di dunia hyper-connected. Media sosial dan teknologi informasi lainnya ditambah dengan hierarki yang lebih datar telah banyak mengubah cara orang berkomunikasi secara internal dan eksternal di tempat kerja. Salah satu perubahan besar adalah menjauh dari bentuk komunikasi yang lambat dan sepihak seperti memo cetak dan surat ke komunikasi yang interaktif, instan, dan berbasis kertas. Mempercepat arus komunikasi dalam organisasi adalah email, instant message, SMS, blog, dan berinteraksi dengan media sosial seperti Facebook dan Twitter. Dalam berjejaring, di sini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah mobilitas dan interaktif, di mana mobilitas telah merevolusi cara kita berkomunikasi di tempat kerja. Akses internet selalu hadir, baik yang disediakan oleh perusahaan telepon seluler maupun jaringan nirkabel. Akses nirkabel semakin menyelimuti seluruh gedung perkantoran, bandara, hotel, restoran, kampus, sekolah, dan perguruan tinggi, kota, dan ruang publik lainnya. Dan yang terakhir adalah perangkat cerdas, di mana revolusi dalam teknologi komunikasi seluler yang menjadi sandaran kita didorong oleh elektronik seluler pintar. Mereka termasuk smartphone, tablet, notebook, dan baru-baru ini teknologi yang dapat dikenakan seperti Google Glass dan Apple Watch. Next. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu di sini ada materi tentang komunikasi internal dan juga eksternal. Komunikasi internal meliputi pertukaran ide dan pesan dengan atasan, rekan kerja, dan bawahan. Ketika pesan-pesan itu harus ditulis, Anda mungkin akan memilih email sebagai saluran komunikasi yang paling umum di tempat kerja yang saat ini. Beberapa fungsi komunikasi internal adalah untuk mengeluarkan dan memperjelas prosedur dan kebijakan, menginformasikan kemajuan manajemen, mengembangkan produk dan layanan baru, membujuk karyawan atau manajemen untuk melakukan perubahan atau perbaikan, mengkoordinasikan kegiatan, dan mengevaluasi dan memberi penghargaan kepada karyawan. Pesan singkat dan pembaruan status dapat disampaikan melalui pesan teks atau IM, terutama ketika penulis sedang berpergian. Lalu yang selanjutnya ada komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal juga ditangani melalui email dalam kebanyakan kasus rutin. Ketika Anda berkomunikasi secara eksternal dengan pelanggan, pemasok, pemerintah, dan publik, korespondensi email umumnya adalah hal yang tepat. Surat hard copy yang dikirim melalui pos siput tradisional sekarang menjadi semakin langka, terutama karena keterbatasannya waktu. Namun beberapa bisnis memang membuat dokumen kertas yang ditandatangani untuk dikirim melalui fax atau mereka memindai dan mengirimkannya melalui email.
Nah, jadi sebagian besar bisnis itu masih mengandalkan email dan juga file digital untuk komunikasi. Mereka masih menghasilkan beberapa dokumen baru berbasis kertas. Namun dalam situasi tertentu, dokumen tertulis mungkin tidak seefektif komunikasi lisan. Selanjutnya yaitu kekayaan media dan kehadiran sosial. Teori kekayaan media merupakan kerangka yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan media komunikasi untuk memproduksi informasi yang muncul. Menurut Saodah Wok dan kawan-kawan dalam bukunya Teori-teori Komunikasi 2003, teori kekayaan media berasumsi bahwa manusia ingin mengatasi ketidakjelasan dan ketidakpastian pesan dalam organisasi. Ketidakpastian mengacu pada jawaban yang tepat untuk sebuah pertanyaan, sementara ketidakjelasan berkaitan dengan penemuan pertanyaan yang tepat untuk dijawab. Dalam hal ini, email, media ramping dianggap paling baik untuk mengurangi ketidakpastian, dan media kaya tatap muka cocok untuk meminimalkan ketidakjelasan. Sedangkan teori kehadiran sosial berarti sejauh mana orang terlibat secara online dan siap untuk terhubung dengan orang lain. Kehadiran sosial paling baik dilakukan dengan tatap muka dan kurang begitu dalam komunikasi termediasi dan tertulis, seperti percakapan telepon dan pesan teks. Demikian juga kehadiran sosial lebih besar dalam komunikasi sinkron, live chat, IM, daripada komunikasi asinkron, email, posting, forum yang agak impersonal. Saluran komunikasi formal dan informal. Komunikasi dalam organisasi menggunakan dua saluran dasar, yaitu saluran formal dan informal. Saluran formal adalah saluran yang telah ditetapkan oleh organisasi atau instansi. Pesan-pesan mengalir ke dalam tiga arah, yaitu ke bawah, ke atas, dan ke samping. Sedangkan saluran informal terbentuk dari kesamaan kepentingan di antara orang-orang dalam organisasi. Next. Melakukan apa yang komunikator etis lakukan. Mempertimbangkan etika bisa menyakitkan dalam jangka pendek. Namun, dalam jangka panjang, perilaku etis masuk akal dan membuahkan hasil. Berurusan dengan jujur dengan rekan kerja dan pelanggan, mengembangkan kepercayaan dan membangun hubungan yang kuat. Panduan berikut dapat membantu menetapkan tujuan, mengatakan yang sebenarnya, menjadi objektif, berkomunikasi dengan jelas, menggunakan bahasa inklusif. Mungkin hanya ini materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan dalam penyampaian sebagai lahan evaluasi bagi kita semua. Ikan hiu makan terasi, sekian dulu dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.